Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Apa pelajaran kita hari ini? Pelajaran kita hari ini fikih, Pak. Fikih. Alhamdulillah. Siapa yang gak hadir? Pak Inam, Pak. Mana dia? Tadi katanya ada urusan keluarga. Oh, ini suratnya. Ya, tadi suratnya udah ditaruh Oh, sama iya. ketua kelas, Pak. Makasih Pak Ketua Kelas. Ya, Pak. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih, Pak. Pak. Apa itu? Jamak Jamak kosor. kosor. Jamak Jamak kosor. kosor. Apa sholat jamaah itu? Jamak itu sholat yang digabungkan, Pak. Sholat kosong? Kosor yang digabungkan tapi dipendekkan. Pendekan, Pak. Baik. Oke, mari kita lanjut pelajaran kita pada hari ini dengan lafal al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Materi kita hari ini adalah tentang sholat dalam keadaan darurat. Ya, Pak. Sholat dalam keadaan darurat adalah sholat yang dilakukan dalam keadaan tidak normal, baik karena sakit ataupun kondisi sekitar seperti di dalam kendaraan. Ya. Sholat di keadaan darurat bisa dilakukan dengan berdiri, duduk, berbaring. Gerakan sholat seperti ruku dan sujud dilakukan dengan isyarat, misalkan agungkan kepala atau kedipan mata. Allah Maha tahu kondisi hambanya. Ya, Pak. Paham? Pak. Lanjut ya. Lanjut. Sholat dalam kendaraan. Perjalanan merupakan sepotong siksaan dalam hidup. Demikian yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika safar atau perjalanan, seseorang tidak bisa melakukan banyak aktivitasnya secara normal, termasuk melaksanakan sholat. Mengingat kita di atas kendaraan, bisa jadi kita menginginkan untuk sholat dengan sempurna. Karena itu ada beberapa catatan penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, sholat wajib harus dilakukan dengan cara sempurna, yaitu berdiri, bisa ruku, bisa sujud, dan menghadap kiblat. Jika di atas sebuah kendaraan, seorang bisa sambil sholat sambil berdiri, bisa ruku, bisa sujud, dan menghadap kiblat, maka dia boleh sholat wajib di atas kendaraan tersebut seperti orang yang sholat di kapal. Kedua, jika di atas sebuah kendaraan seorang tidak mungkin sholat sambil berdiri dan menghadap kiblat, maka dia tidak boleh melaksanakan sholat wajib kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, yaitu khawatir keluar waktu sholat sebelum sampai di tujuan. Kayak kemarin ya, berapa kilometer itu? 83 ya, Pak. Itu. Yang kedua, tidak memungkinkan baginya untuk menghentikan kendaraan sejenak untuk sholat, semacam orang yang naik apa itu? Yang nggak bisa berhenti. Kapal. Kapal. Apa lagi? Pesawat, Kereta. Untuk sholat dalam keadaan sakit. Orang sakit yang mampu berdiri namun tidak mampu ruku dan sujud, dia tetap wajib berdiri. Dia harus sholat dengan berdiri dan melakukan ruku dengan menundukkan badannya. Contohnya kayak sakit apa, demam, tapi kita masih sanggup berdiri, kita berdiri. Nah, bila dia tidak mampu membungkukkan punggungnya sama sekali, maka cukup dengan menundukkan lehernya. Kemudian duduk, lalu menundukkan badannya untuk sujud dalam keadaan duduk dengan mendekatkan wajahnya ke tanah sebisa mungkin. Kalau kita dalam kendaraan, pertama itu kita duduk normal untuk niat dan takbiratul ihram. Lalu membaca Al-Fatihah. Setelah itu untuk ruku kita membukukan badan kita sedikit, dan untuk iktidal kita
tegap kembali seperti niat pertama tadi. Untuk sujud kita bungkukkan badan lebih bungkuk lagi daripada rukuk tadi. Dan untuk duduk atau atahiyat akhir kita duduk normal seperti di atas kendaraan kereta atau pesawat ya. Mana paham? Paham. Begitupun jika sakit. Tapi bedanya apa? Ketika sakit itu kita kan di atas ranjang itu. Ya. Kalau nggak mampu pindah tempat maksudnya. Ya. Kita duduk seperti tahiyat akhir. Nah jika nggak bisa kena air gimana? Tayamum. Masih ingat tayamum? Masih. Iya. Coba Mas Yasin praktekkan tayamum. Pertama niat. Ya. Kedua, selanjutnya Basuh mata. lagi. Oh muka. Ya. Semuka. Ditempelkan lagi. Basuh tangan. Oh ya. Mas Zul gimana? Udah paham? Alhamdulillah. Kalau masih ingat ya. Nah, apabila dia bisa kena air, contohnya seperti kayak lukanya udah sembuh atau kita di kereta kebetulan WC-nya ada air, ya kita tetap wajib buat wudu. Ya, Pak. Nah, apabila seseorang yang sakit mengerjakan sholat dengan berbaring, berarti dia nggak sanggup buat berdiri dan duduk. Hendaklah ia menghadap kiblat, berbaling menghadap kiblat, yakni kepada berada di sebelah utara dan kaki sebelah selatan. Jadi seperti posisi kita tidur itu Ya. malam itu ya. Membaca niat dan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan setinggi bahu, seperti biasanya itu ya. Ya. Bersedekap dan membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek lainnya yang ada di dalam Al-Quran. Ruku dan sujud menggerakkan kepala kebuka. Pada saat sujud kepala lebih ditundukkan. Jadi gerakan kepala. Untuk tidal dan duduk di antara dua sujud cukup kembali ke posisi semula dan membaca doanya sama seperti bacaan dalam sholat berdiri. Begitu juga dengan tasyahudul awal dan tasyahudul akhir, cukup kembali ke posisi semula dengan membaca doanya sama seperti kita sholat berdiri. Cara mengerjakannya, kedua kaki diarahkan ke kiblat. Jika kita nggak mampu menggerakkan kepala nih ya, jika memungkinkan kepada diberi bantal agar mukanya dapat menghadap kiblat. Nah, dengan demikian kepada kepala berada di sebelah timur dan kaki sebelah barat. Jadi di kepalanya ini dikasih bantal, guling, selimut bisa, yang penting dia menghadap ke kiblat. Bacaan dalam telentang sama dengan bacaan dalam sholat berdiri. Bedanya apa? Bedanya di gerakan. Gerakan dalam sholatnya sama dengan gerakan sholat sambil berbaring. Cuman dia lebih lembut juga. Dan juga ada yang nggak bisa gerak sama sekali. Bagaimana sholatnya? Kedipkan mata. Ya, kedipkan mata dan atau dalam hati. Setelah kita ada berapa orang ini? Ada 3 orang, Ada Pak. 3 orang, Pak. Ada 3 orang, kita bagi 2 kelompok aja ya. Oh iya, Pak. Pak. Mas Yasin dan Mas Yudi kelompok A, Mas Zul sendiri ya kelompok B ya. Iya, Pak. Baik.
silahkan cari pertanyaan. Saling tanya apa ya? Ya, nanti kita saling tanya. Bapak kasih waktu 2 menit. Udah? Udah, Pak. Udah. Baik. Silakan kelompok A untuk memberikan tanya. Pak. Jika seseorang sakit dan tidak bisa menghilangkan najis dari badannya, sementara waktu sholat hampir habis, maka apa yang harus dilakukan? Gimana kelompok B, Mas Zul? Dicerna dulu Pak, soalnya Pak. Ya. Silakan. Pertanyaan buat kelompok A. Pertanyaannya, boleh atau tidak jika kita sholat di dalam kendaraan tanpa menemukan kiblat? Gimana kelompok A? Jelas pertanyaannya? Gimana kelompok A? Ya Oke. Pak. Alhamdulillah. Apa mau langsung jawab ini? Pak, tenang dulu. Ya, silakan. Silakan. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, gimana kalau misalnya ada orang yang sakit tapi dia tidak bisa menghilangkan najisnya sedangkan sholat hampir habis, apa yang harus dia lakukan? Ya, silakan jawabannya. Jadi dari kata Ustadz Galih Maulana dalam bukunya Syarat Sah Sholat Mazhab Syafi'i menjelaskan, orang yang dalam keadaan tidak bisa menghilangkan najis dari badannya sementara waktu sholat hampir habis, maka yang harus dilakukan adalah sholat sebagaimana biasanya, Pak. Baik. Gimana kelompok A? Ya, Pak. Puas? Puas Pak. Mantap. Oke, silakan. Selanjutnya. Kesimpulannya di sini boleh. Cuman ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, tidak memungkinkan menghentikan laju kendaraan. Jadi di sini kendaraannya nggak bisa berhenti Pak, jadi boleh. Ya. Yang kedua, tidak ada tempat pemberhentian yang layak dan aman untuk sholat. Nah Pak, kayak gitu. Contohnya lagi di tengah hutan nggak bisa berhenti Pak, takut ntar malah kejadian yang lebih mudorotnya lebih banyak Pak. Pesawat juga. Ya Pak. Gimana kelompok B? Ya Pak, betul itu jawabannya Pak. Ya, udah paham semua ya? Paham Pak. Saya rasa udah paham semua nih. Alhamdulillah Pak. Coba kita praktekkan. Gimana? Udah siap belum? Siap. Insya Allah, Pak. Siap Pak. Kita praktekkan. Berhubung kelas kita ada 3 orang, Ya Pak. kita praktekkan untuk sholat maghrib. Siap. Jadi diawali dari Mas Yasin. Masih Ijul aja. Mas Ijul. Ya, Pak. Gimana Mas Ijul, siap nggak? Ya. Dari Mas Yasin aja, Pak. Mas Yasin. Oke. Sholat dalam keadaan darurat, sholat maghrib. Sholli ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa? Ya. Lanjutnya Mas Yudi. Dan terakhir silahkan Mas Jul. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah. Kita sama-sama menjaga sholat kita. Ya, Pak. Dimanapun kita berada, dimanapun kondisi badan kita harus tetap sholat. Karena apa? Banyak hikmahnya. Contohnya, hati menjadi lebih tenang, diri menjadi sadar akan kemurahan Allah SWT. Selanjutnya mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Allah akan semakin cinta kepada kita. Itu kira-kira. Ingat ya, as-sholatu Imaduddin. Baik, kita tutup materi kita hari ini dengan lafal Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya.
Semoga ilmu kita bisa bermanfaat Amin. bagi kita, bagi tetangga-tetangga kita, Amin. bagi anak cucu kita. Amin. Nah, Bapak akhiri ya. Coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.